Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan materi mengenai penerapan integral. Materi ini merupakan salah satu aplikasi penting dalam matematika ekonomi karena dapat digunakan untuk menghitung berbagai besaran ekonomi seperti fungsi biaya, fungsi penerimaan, surplus konsumen, dan surplus produsen. Melalui materi ini kita akan melihat bagaimana konsep integral tidak hanya digunakan dalam perhitungan matematika, tapi juga dapat diterapkan untuk menyelesaikan berbagai permasalahan ekonomi yang sering dijumpai dalam dunia bisnis dan pasar. Masuk yang ke materi pertama adalah fungsi biaya. Penerapan integral yang pertama adalah fungsi biaya. Dalam ilmu ekonomi, biaya marginal atau marginal cost menunjukkan tambahan biaya yang timbul akibat memproduksi satu unit barang tambahan. Namun dalam praktiknya, yang sering dibutuhkan perusahaan adalah total biaya produksi. Di sini integral digunakan jika diketahui fungsi biaya marginal, maka fungsi biaya total dapat diperoleh dengan mengintegralkan fungsi biaya marginal tersebut. Secara umum, biaya total sama dengan integral dari biaya marginal. Selain itu, jika terdapat biaya tetap atau fixed cost, maka biaya tetap tersebut akan menjadi konstanta dalam fungsi biaya total. Dengan menggunakan integral, perusahaan dapat mengetahui keseluruhan biaya yang harus dikeluarkan pada tingkat produksi tertentu sehingga dapat membantu dalam pengambilan keputusan produksi dan penentuan harga. Pada contoh soal fungsi biaya, langkah penyelesaiannya dimulai dengan mengidentifikasi fungsi biaya marginal yang diberikan. Selanjutnya, fungsi tersebut diintegralkan terhadap jumlah barang atau output yang diproduksi. Hasil integral akan menghasilkan fungsi biaya total. Jika diketahui biaya tetap, maka nilai tersebut ditambahkan ke dalam fungsi yang diperoleh. Dari proses ini dapat diketahui berapa total biaya yang harus ditanggung perusahaan untuk menghasilkan sejumlah produk tertentu. Penerapan seperti ini sangat penting dalam analisis keuntungan dan efisiensi produk. Yang selanjutnya adalah fungsi penerimaan. Penerapan integral berikutnya adalah pada fungsi penerimaan atau revenue function. Penerimaan total merupakan jumlah uang yang diterima perusahaan dari hasil penjualan produk. Dalam banyak kasus, yang diketahui adalah penerapan marginal atau marginal revenue. Penerapan marginal merupakan tambahan penerapan akibat penjualan satu unit barang tambahan. Untuk memperoleh penerimaan total, maka fungsi penerimaan marginal harus diintegralkan. Secara matematis, penerimaan total sama dengan integral dari penerimaan marginal. Dengan cara ini, perusahaan dapat memperkirakan total pendapatan yang diperoleh pada tingkat penjualan tertentu dan menggunakannya sebagai dasar dalam perjalanan usaha. Selanjutnya adalah contoh soal fungsi penerimaan. Pada contoh soal fungsi penerimaan, langkah pertama adalah mengidentifikasi fungsi penerimaan marginal. Kemudian fungsi tersebut diintegralkan untuk mendapat fungsi penerimaan total. Jika terdapat informasi tambahan mengenai kondisi awal penerimaan, maka informasi tersebut digunakan untuk menentukan nilai konstanta integrasi. Hasil akhirnya memberikan gambaran mengenai total pendapatan yang diperoleh perusahaan berdasarkan jumlah barang yang sesuai. Kita masuk ke konsep yang selanjutnya, yaitu surplus konsumen. Surplus konsumen adalah selisih antara jumlah maksimum yang bersedia dibayar konsumen dengan harga pasar yang sebenarnya harus dibayarkan. Dengan kata lain, surplus konsumen menunjukkan keuntungan yang diperoleh konsumen karena mereka dapat membeli barang dengan harga yang lebih rendah dibandingkan nilai yang mereka berikan terhadap barang tersebut. Dalam graf ekonomi, surplus konsumen digambarkan sebagai daerah yang berada di bawah kurva permintaan dan di atas garis harga keseimbangan. Rumus umumnya surplus konsumen adalah integral kurva permintaan dari 0 sampai jumlah keseimbangan, kemudian dikurangi luas persegi panjang yang dibentuk oleh harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan. Melalui perhitungan ini, kita dapat mengetahui seberapa besar manfaat ekonomi yang diterima konsumen dari aktivitas pasar. Semakin besar surplus konsumen, maka akan semakin besar pula keuntungan yang diperoleh konsumen dari transaksi tersebut. Kita masuk ke contoh pembahasan surplus konsumen. Pada contoh soal surplus konsumen,
Langkah pertama adalah menentukan fungsi permintaan yang digunakan. Kemudian dicari titik keseimbangan pasar yang terdiri dari harga keseimbangan dan jumlah keseimbangan. Yang setelah itu dilakukan proses integrasi pada fungsi permintaan hingga batas jumlah keseimbangan. Hasil integral kemudian dikurangi dengan nilai harga keseimbangan dikalikan jumlah keseimbangan. Nilai akhir yang diperoleh merupakan besarnya surplus konsumen. Masuk ke konsep yang selanjutnya, selain konsumen, produsen juga dapat memperoleh keuntungan yang disebut surplus produsen. Surplus produsen adalah selisih antara harga pasar yang diterima produsen dengan harga minimum yang bersedia mereka terima untuk menjual barang tersebut. Dalam grafik, surplus konsumen terletak di atas kurva penawaran dan di bawah garis harga keseimbangan. Surplus ini menunjukkan tambahan keuntungan yang diperoleh produsen karena harga pasar lebih tinggi daripada biaya minimum yang mereka harapkan. Perhitungan surplus konsumen juga memanfaatkan konsep integral sehingga menjadi salah satu penerapan integral yang penting dalam ekonomi. Masuk ke contoh soal surplus produsen. Dalam penyelesaian soal surplus produsen, pertama-tama ditentukan fungsi penawaran yang tersedia. Selanjutnya dicari titik keseimbangan pasar yang setelah titik keseimbangan diketahui, dilakukan integrasi terhadap fungsi penawaran hingga jumlah keseimbangan. Lalu hasil integral dibandingkan dengan nilai penerimaan pada harga keseimbangan sehingga diperoleh nilai surplus produsen. Baik, mungkin cukup sekian penjelasan saya tentang penerapan integral. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.